Panglima KKB paling ganas tewas. Ada kelompok 2 orang yang bawa pucuk menembak anggota kita, terus kemudian tidak kena dan terjadilah kontak tembak. Kemudian dari kontak tembak itu kami mendapatkan kabar dari masyarakat ada satu anggota KKB meninggal dunia. Ternyata Linus Murib ini terkait dengan 5 peristiwa sebelumnya. Mengeluarkan peringatan tegas kepada pemerintah Indonesia, di mana aparat keamanan Indonesia telah melakukan operasi militer yang masif. Oleh karena itu kami dengan tegas menyampaikan kepada pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo agar segera hentikan operasi militer dan kami duduk di meja perundingan, karena perang kebebasan nasional Papua Barat yang dilakukan oleh TPNPP tidak akan berhenti sampai di sini. Perang akan berlanjut terus sampai Papua merdeka penuh dan perang akan berhenti. Ya, saya pikir aparat penegak hukum kita dalam hal ini TNI Polri sudah berusaha keras selama ini, dan memang kelompok-kelompok tersebut sengaja memancing mencari perhatian dunia internasional dengan cara-cara yang biadab. Oleh karena itu kami minta kepada aparat TNI dan Polri untuk bersikap sangat tegas, tidak bisa ditolerir dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan selama kelompok kriminal bersenjata atau KKB menggunakan cara kekerasan dalam memperjuangkan aspirasinya, hingga kiamat pun Papua tidak akan damai. Selama KKB angkat senjata, Papua tidak akan damai, dan itu hingga hari kiamat pun tetap tidak damai, cetusnya kepada wartawan. Dan Mandena menyatakan bahwa yang berstatus bawah kendali operasi atau BKO di Papua akan terus didatangkan selagi KKB belum menghentikan aksi teror. Apa yang dikatakan Yan Mandenas bukan asal bicara. Tanah Papua akan terus-terusan menjadi arena aksi penembakan. Kabar kematian dari Papua tidak lagi mengejutkan, karena saking seringnya berita duka prajurit TNI dan anggota Polri gugur ditembak KKB bukan sekali 2 kali. Begitupun di pihak sana, Brigjen KKB tewas dalam baku tembak dengan Satgas Penegakan Hukum Damai Kartens. Sehari sebelumnya, KKB menyerang pos Satgas Muara Perairan atau MUPE Yonif Marinir 3 di Kalikote, Kabupaten Duga, Papua. Serangan KKB ini menyebabkan Pratu Mardui Miftahul Ahyar gugur. Bukan hanya Luki Murib dalam baku tembak di sekitar Jembatan Ilame, Kampung Erogama, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Itu anggota KKB bernama Badaki Kogoya juga meregang nyawa. Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Pol Muhammad Firman menyatakan anggota KKB Luki Murib yang tewas dalam baku tembak di Kabupaten Puncak, Papua merupakan eksekutor penembakan terhadap Kabinda Papua Luki Murib yang menjabat sebagai Panglima Lapangan Kodam 3 Kampung Ondugura. Berpangkat Brigjen itu membawa senjata jenis Moser, kata Kombes Pol Firman di Jayapura. Luki Murib lanjutnya merupakan anak buah Titus Murib, pentolan KKB yang bermarkas di Kampung Ondugura. Luki Murib juga terlibat sejumlah aksi pembakaran rumah guru dan kepala suku Dambet. Brigjen KKB Luki Murib juga terlibat penembakan personel Satgas Amtas Yonif R 408 atau SBH, pembakaran Honai milik Endis Kogoya. Dia juga melakukan penembakan mobil DF Satgas Gakum Damai Kartens. Luki Murib pernah kontak senjata dengan personel Satgas Lanuk BKU Kodam 18 Strip Cendrawasih, penembakan karyawan PT Marta Tunggal Teknik atau MTT bernama Glenn Sumampo.